Kita adalah cerminan wujud ilahi. Bayangkan seorang bernama Brahman berdiri di hadapan 1000 cermin. Cermin-cermin itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan masing-masing diberi nomor dari 1 hingga 1000. Ketika Brahman berdiri di depan cermin-cermin tersebut, dia melihat 1000 refleksi dirinya. Namun setiap refleksi tampak berbeda tergantung pada bentuk cermin. Beberapa cermin mungkin cembung, lainnya cekun, atau bahkan berliku-liku, yang memengaruhi cara pantulan Brahman terlihat di dalamnya. Ketika Brahman bergerak, refleksi di dalam cermin juga bergerak. Namun setiap refleksi bergerak dengan cara yang berbeda, sesuai dengan bentuk cermin yang memantulkan gambarnya. Misalnya, jika Brahman mengangkat tangan kanannya, beberapa cermin mungkin menampilkan tangan kirinya yang terangkat, sementara yang lain memutar gerakan tersebut, membuatnya tampak terdistorsi atau terbalik. Meskipun demikian, semua gerakan itu pada dasarnya adalah gerakan Brahman, bukan cerminan di dalam cermin. Di antara 1000 cermin, cermin nomor 7 diberi nama Agung Sucipta. Setelah diberi nama, refleksi yang muncul dalam cermin itu mulai mengidentifikasi dirinya sebagai agung. Dia merasa bahwa dia memiliki eksistensi dan kemampuannya sendiri untuk bergerak. Ketika Brahman mengangkat tangannya, agung dalam cermin melihat dirinya bergerak dan berpikir, aku sedang bergerak. Dia meyakini bahwa dia adalah individu yang nyata, terpisah dari Brahman, dan bahwa gerakannya adalah hasil dari keinginannya sendiri. Selama perjalanan waktu, Agung mulai bertanya tentang asal-usul dirinya. Dia merasa penasaran, dari mana dirinya berasal, dan apa tujuan eksistensinya. Dia mencari makna tentang siapa dirinya, berpikir bahwa dia adalah individu yang unik dan otonom. Namun, seiring waktu, pencariannya membawanya pada pemahaman yang lebih mendalam. Setelah merenung lama, Agung mulai menyadari bahwa dirinya tidaklah nyata secara independen. Dia hanyalah refleksi dari Brahman yang berdiri di luar cermin. Apa yang dia lihat sebagai gerakan dan keberadaannya sendiri hanyalah pantulan dari gerakan Brahman. Agung mulai memahami bahwa dia bukanlah entitas terpisah. Dia adalah bagian dari Brahman yang tak terbatas. Ketika Agung menyadari bahwa dirinya hanyalah pantulan, dia juga menyadari bahwa identitasnya yang sebenarnya bukanlah Agung, melainkan Brahman. Nama Agung hanyalah label yang diberikan pada refleksi di dalam cermin ketujuh. Pada hakikatnya, yang ada hanyalah Brahman, sementara Agung, bersama dengan refleksi-refleksi lainnya, hanyalah perwujudan dari satu kesadaran yang sama. Ketika Agung mencapai kesadaran ini, dia memahami bahwa keberadaannya yang sejati tidak pernah terpisah dari Brahman. Agung tidak pernah ada secara mandiri, karena dia hanyalah bayangan.